Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heria. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang negara Bangladesh, negara yang merupakan atau negara yang termasuk kepada negara berkembang. Yang pertama yaitu geografi fisik negara Bangladesh. Bangladesh terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan India di 3 sisi, yaitu di bagian barat, utara, dan juga timur, dan Myanmar di sebelah tenggara, serta memiliki garis pantai di Teluk Benggala di sebelah selatan. Negara ini sebagian besar terdiri dari daratan rendah dan dikelilingi oleh sungai besar seperti Sungai Ganges, Brahmaputra, dan Meghna. Bentuk geografi ini membuat Bangladesh rentan terhadap banjir musiman, terutama selama musim hujan monsun. Puncak tertinggi di Bangladesh adalah di kawasan pegunungan Chittagong Hill Tract yang mencapai ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Bangladesh terletak pada dataran delta yang luas yang disebabkan oleh pertemuan 3 sungai besar, yakni Ganges, Brahmaputra, dan juga Meghna. Dataran rendah ini membuat Bangladesh sangat subur, namun rentan terhadap banjir tahunan yang parah. Negara ini memiliki lebih dari 230 sungai, dan banyak dari sungai tersebut sangat penting untuk irigasi, transportasi, serta sumber daya perikanan. Wilayah selatan negara ini yang berbatasan dengan Teluk Benggala merupakan kawasan delta yang rendah, beresiko terhadap kenaikan permukaan laut dan badai tropis yang semakin sering terjadi karena perubahan iklim. Yang kedua ada geografi manusia. Bangladesh memiliki populasi yang sangat padat, lebih dari 170 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Mayoritas penduduk adalah etnis Bengali dan agama dominan adalah Islam, sekitar 90% penduduk. Bahasa resmi negara ini adalah Bengali atau Bangla yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan, urbanisasi telah meningkat dengan pesat, terutama di kota-kota besar seperti Dhaka yang merupakan ibu kota dari negara Bangladesh. Pekerjaan penduduk mayoritas berfokus pada sektor pertanian, meskipun sektor industri dan jasa juga berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bangladesh adalah negara yang sangat padat penduduknya dengan sekitar 1.200 orang per kilometer persegi. Sektor pertanian yang mencakup sekitar 40% dari tenaga kerja memainkan peran dominan dalam ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Negara ini memiliki tingkat urbanisasi yang cepat, terutama di kota-kota besar seperti Dhaka. Negara Bangladesh ini mengalami peningkatan jumlah penduduk urban yang terus meningkat, sehingga banyaknya tantangan sosial seperti kemacetan, polusi, dan juga kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, Bangladesh merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang mempraktikkan Islam moderat. Ada juga komunitas Hindu yang signifikan, terutama di daerah-daerah tertentu. Keragaman agama dan budaya ini tercermin dalam kehidupan sosial yang sangat dinamis, dengan berbagai festival, tradisi, dan juga perayaan yang saling berdampingan. Selanjutnya ada analisis indikator kualitatif dan juga kuantitatif serta ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama ada indikator kuantitatif. Dari pendapatan per kapita, Bangladesh adalah negara dengan pendapatan per kapita yang rendah, meskipun telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir ini. Pendapatan per kapita Bangladesh pada tahun 2023 sekitar 2.400 US dollar. Tingkat pertumbuhan ekonomi Bangladesh mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar 6 hingga 8% per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada indeks pembangunan manusia. Bangladesh menunjukkan peningkatan meski masih berada di kategori negara dengan IPM sedang dengan skor sekitar 0,647 yang berada pada tingkat 133 di dunia. Selanjutnya ada angka kemiskinan. Sekitar 20% penduduk Bangladesh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Negara ini berjuang untuk menanggulangi kemiskinan
dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduknya yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Selanjutnya ada tingkat pengangguran. Meskipun tingkat pengangguran relatif rendah, masalah ketenaga kerjaan informal dan kurangnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian tetap menjadi tantangan besar. Sektor informal yang terdiri dari pekerja migran dan pekerjaan tanpa kontrak yang stabil di negara tersebut sangatlah dominan. Selanjutnya ada indikator kualitatif. Yang pertama pada sektor pendidikan, meskipun tingkat literasi di Bangladesh sudah mencapai sekitar 74%, kualitas pendidikan masih menjadi masalah. Terutama di daerah pedesaan, pemerintah telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar, tetapi kualitas pengajaran dan fasilitas pendidikan masih tidak merata atau masih terbatas. Selanjutnya, ada sektor kesehatan. Angka kematian ibu telah menurun, tetapi kualitas layanan kesehatan di daerah pedesaan masih sangat terbatas. Penyakit tropis, masalah malnutrisi, dan akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar bagi negara Bangladesh. Selanjutnya ada ciri-ciri negara berkembang. Bangladesh termasuk negara berkembang dengan ekonomi yang berfokus pada sektor pertanian dan juga manufaktur. Nah, yang pertama sektor industri dan manufaktur. Bangladesh adalah salah satu pemain terbesar dalam industri tekstil global, terutama pakaian jadi. Selain tekstil, industri elektronik seperti kulit dan produk makanan juga berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik dan juga jaringan jalan menunjukkan kemajuan meskipun ada kendala di sektor transportasi dan juga energi. Lalu pembangunan sosial, Bangladesh mengalami kemajuan dalam hal pemberdayaan perempuan dan pengurangan angka kematian anak. Namun kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan juga kelompok miskin masih sangat signifikan. Selanjutnya ada sumber daya. Bangladesh kaya akan sumber daya alam, meskipun dari sumber daya ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Nah, beberapa sumber daya utama negara ini meliputi yang pertama adalah pertanian, tanaman seperti padi, teh, dan juga gula. Selain pertanian, Bangladesh juga memiliki sumber daya alam lain yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang pertama ada gas alam. Bangladesh memiliki cadangan gas alam yang melimpah dan merupakan salah satu pemasok utama gas untuk kebutuhan domestik dan sektor industri. Yang ketiga, potensi energi terbarukan. Negara ini mulai mengembangkan sektor energi terbarukan seperti energi angin dan tenaga surya, meskipun kontribusinya terhadap total konsumsi energi masih terbatas. Selanjutnya ada sumber daya perikanan. Lautan dan sungai-sungai besar di Bangladesh memberi kontribusi signifikan pada sektor perikanan. Dan yang terakhir ada hutan. Meskipun luas hutan di Bangladesh semakin berkurang, sektor kehutanan tetap penting, terutama bagi kayu dan produk hutan lainnya. Namun, meskipun sumber daya alam di Bangladesh sangat melimpah, masalah degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan sangat mengancam keberlanjutan ekonomi di negara Bangladesh ini. Selanjutnya ada sumber pendapatan. Yang pertama itu ekspor tekstil dan pakaian. Bangladesh adalah salah satu eksportir tekstil terbesar di dunia, terutama pakaian jadi yang diekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain. Yang kedua yaitu pertanian yang menghasilkan padi, jute, dan produk pertanian lainnya yang merupakan komoditas ekspor yang penting. Selanjutnya ada industri ringan dan manufaktur. Selain tekstil, sektor manufaktur lainnya seperti pengolahan makanan dan barang elektronik juga berkontribusi terhadap pendapatan negara. Dan yang terakhir ada pariwisata. Meskipun sektor ini masih relatif kecil, Bangladesh memiliki sejumlah destinasi wisata yang menarik seperti situs warisan dunia Sundarbans yang merupakan rumah bagi harimau Bengal. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah pada negara Bangladesh. Yang pertama itu ada kemiskinan, yang kedua ada banjir dan bencana alam, yang ketiga keterbatasan infrastruktur, dan yang keempat tantangan pendidikan dan juga tantangan kesehatan. Nah, yang terakhir ada fakta unik di negara Bangladesh. Yang pertama itu ada pakaian Bangla.
Bangladesh dikenal sebagai produsen tekstil terbesar kedua di dunia setelah Cina, yang berfokus pada industri garmen. Lalu yang kedua, adanya festival Pohela Baisak. Pohela Baisak adalah tahun baru Bengali yang dirayakan dengan penuh warna dan semangat oleh masyarakat Bangladesh. Yang ketiga ada Sundarbans, yaitu Bangladesh memiliki salah satu hutan bakau terbesar di dunia, Sundarbans, yang menjadi rumah bagi harimau Bengal terancam punah. Dan yang terakhir ada Khulna dan Bay of Bengal, yaitu terletak di daerah yang sering mengalami bencana alam tetapi memiliki beberapa pantai paling indah di Teluk Benggala. Nah, sekian yang dapat saya paparkan terkait negara Bangladesh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.